warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang berada di rumah? Tetap semangat untuk belajar mencari ilmu dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Budi harap kalian dalam keadaan baik-baik saja beserta keluarga di rumah, begitupun Budi ya, baik-baik saja beserta keluarga di rumah. Harapan kita selama pandemi Covid ini tetap kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasanya. Tetap semangat dalam mencari ilmu dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang soleh-solihah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Apakah hari kiamat sudah terjadi? Bagaimana kita mengetahui cerita tentang adanya hari kiamat? Gimana kita bisa melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, kita akan perdalam materi tersebut. Budi akan menjelaskan rincian dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebagaimana biasanya kita akan mengawali pagi hari ini dengan kegiatan doa bersama terlebih dahulu agar Allah memudahkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu sebagaimana biasanya dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Ala hadinya bikulli niyatin salihah biridha'illahi ta'ala bi syafa'ati rasulillah sayyidillahu lana al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Budia akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita akan mengetahui dan memahami tentang apa pengertian dari kiamat, macam-macam pembagian kiamat sughra dan kubra, kejadian-kejadian apa yang akan terjadi setelah terjadinya kiamat kubra. Kita akan mengetahui bagaimana gambaran tentang surga dan neraka, dan apa manfaat atau hikmah yang akan kita dapatkan setelah pembelajaran ini. Next. Baik, anak-anakku yang solih-solihah, apa-apa yang kita kerjakan di dunia akan kita tuai atau akan kita panen pada saat hari akhir kelak. Maka selayaknya apa-apa yang kita kerjakan di dunia mengandung manfaat, bernilai ibadah guna mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang solih-solihah, yang pertama pengertian tentang iman kepada hari akhir. Apa sih makna iman kepada hari akhir? Sesungguhnya kita percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat, hari akhir itu pasti ada. Kapan waktunya? Wallahu a'lamu bishawab. Sesungguhnya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Bagaimana dengan tanda-tandanya? Apakah sudah banyak terjadi di sekitar kita? Pasti. Kita akan mempelajari lebih lanjut apakah tanda-tanda tentang terjadinya hari kiamat sudah banyak terjadi di sekitar kita. Al-Quran, masih ingat pelajaran di kelas 8, iman kepada kitab-kitab Allah? Salah satu fungsi Al-Quran, basyirah wa nadhirah, memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang beramal soleh. Peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan kejahatan atau keburukan selama di muka bumi. Sebagaimana firman Allah, surat cinta Allah kepada kita, memperingatkan kita tentang hari kiamat itu pasti ada. Dalam surat Al-Hajj ayat 7 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang dari dalam kubur. Seperti itulah pesan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat pasti akan datang. Untuk waktunya, wallahu a'lamu bishawab, Allah lebih mengetahui. Baik, selanjutnya anak-anakku,
yang soleh-solihah, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kata sugro dan kubro diambil dari bahasa Arab. Kalaupun kiamat sugro artinya bermakna kiamat kecil, kiamat kubro bermakna kiamat besar. Apa definisi kiamat sugro? Terjadinya kematian yang menimpa sebagian dari umat manusia. Apa sebenarnya contoh dari kiamat sugro? Kematian seseorang karena kecelakaan, karena musibah, tsunami, karena banjir, karena tanah longsor, dan sebagainya. Kiamat kubro atau kiamat besar, terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur, kehidupan manusia akan berganti dengan alam baru, yaitu alam akhirat. Baik, selanjutnya, apa yang terjadi setelah hari kiamat kubro? Anakku yang soleh-solihah, apakah sudah selesai begitu saja? Akhir dari semua kehidupan? Apakah ketika seorang sudah meninggal dunia, apakah kehidupan itu sudah tidak ada lagi? Padahal sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu itu sekarang posisinya berada di alam barzah. Peristiwa setelah hari kiamat kubro atau kiamat besar yaitu satu, ada alam barzah atau dikenal dengan yaumul barzah. Batas pemisah antara dunia dengan akhirat yaitu yaumul barzah. Dikenal dengan alam kubur. Mereka menunggu di sana sampai dengan datangnya hari kiamat. Selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana dibangkitkan seluruh umat manusia, mulai dari umatnya Nabi Adam dan umatnya sampai dengan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang meninggal karena kebakaran, bukankah sudah tidak ada jasadnya? Mereka tetap akan dibangkitkan. Gambaran tentang Yaumul Ba'ats adalah sebagaimana Allah menumbuhkan benih dari tanaman. Apakah hal yang sulit bagi Allah? Tidak, itu hal yang sangat mudah bagi Allah dengan kun fayakun. Baik, sebagaimana surat cinta Allah kepada kita di dalam surat Yasin ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan bahwa mereka dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amal ibadah atau amal kebaikan atau amal keburukan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ada yang berjalan, ada yang berkendaraan dibangkitkannya, ada yang diseret dengan muka mereka sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini digambarkan dalam sebuah hadis bahwa seperti lapangan yang sangat luas. Tidak ada pepohonan di sananya, tidak ada naungan dalam bentuk apapun di sana. Di sana di Yaumul Mahsyar, manusia berkumpul menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Buku-buku perhitungan catatan amal mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Surat Az-Zumar ayat 69. Anakku yang soleh-solehah, setelah digiring ke padang mahsyar, maka tibalah Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, hari di mana manusia diperhitungkan
ditimbang amal perbuatannya dan tidak akan dirugikan walau sedikit pun. Amal kebaikan sedikit pun akan tercatat di sisi Allah. Begitupun juga dengan amal buruk akan tercatat di sisi Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Zalzalah, surat cinta Allah kepada kita, ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya pula. Baik, anak-anakku yang soleh-solehah, gambaran tentang surga. Apakah surga itu ada? Apakah neraka itu ada? Sebagaimana yang dia jelaskan bahwa hari kiamat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Begitupun juga dengan gambaran tentang surga dan neraka. Gambaran tentang surga, seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Maka perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Bagaimana gambaran tentang surga? Kita lihat surat Yasin ayat 55 sampai 58. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi suhulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin al-ara'iki muttaki'un. Lahum fiha fakiyatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada di dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan, memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Luar biasa gambaran surga yang telah diberitakan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Begitupun pula sebaliknya, bagaimana gambaran tentang neraka. Setiap perbuatan buruk manusia akan menerima balasannya tanpa terkecuali. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni di neraka yang di dalamnya api yang sangat panas. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa bahan bakar dari neraka adalah manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi 20 menit tentang materi sudah kita lalui. Anak-anakku, motivasi setelah belajar tentang iman kepada hari akhir adalah kita akan lebih rajin beribadah, lebih istiqomah, dorongan untuk selalu mohon ampun kepada Allah, menumbuhkan rasa senang untuk berperilaku baik, dan dorongan untuk menghindari perbuatan yang buruk. Intinya apa? Untuk menyiapkan diri setelah mempelajari iman kepada hari akhir, kita lebih mempersiapkan diri. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, literasi ayat Al-Quran tentang iman kepada hari akhir bisa kalian buka di dalam surat Al-Hajj ayat 7, Ar-Rahman 26-27, Al-Zalzalah ayat 6, 7, dan 8, Al-Anbiya ayat 47, Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11, dan Al-Wasiyah ayat 2. Baik, mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dari Allah dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesi penugasan nanti saya kirim lewat komentar, bisa dikerjakan di situ langsung dengan menuliskan nama lengkap, kelas, dan nomor absen kalian. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu berbuat baik. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.